Semoga Putri diberikan kesehatan terus dan dimudahkan segala perjuangannya ke depan. Nah, teman-teman, sebelum memasuki ke pemaparan materi, alangkah baiknya kalau dari saya itu karena tadi selevel moderator diperkenalkan kurikulum vitae-nya, maka di sini saya tidak akan kalah ya untuk memperkenalkan pemateri kita yang sangat luar biasa terkait jam terbangnya, pengalamannya, dan prestasi-prestasi yang sudah digendong ya oleh pemateri kita ini. Nah, untuk pemateri kita, nama lengkap yaitu Hafifah Dwi Kurnia, selaku CEO Jember Alif Production ya. Dan untuk tentang Afifah Dwi Kurnia ini, latar belakang pendidikan formal SD di SDN Negeri 1 Gambrirono. Terus untuk SMP Negeri 1 Rambi Puji ya. Terus untuk SMA Negeri 4 Jember. Terus sekarang sedang menempuh pendidikan tinggi di Politekes Malang, kebidanan ya. Ini jurusannya kebidanan. Ini sangat luar biasa. Terus untuk pengalamannya, ini teman-teman saya bacakan sedikit saja ya. Jadi kalau misalnya saya bacakan semuanya mungkin sampai jam 10 nanti nggak selesai-selesai teman-teman ya. Nah, untuk pengalamannya ini sudah pernah menjadi moderator pada webinar internasional Hari Kanker Sedunia. Ini sangat luar biasa pada tahun 2022. Terus pernah juga menjadi guest rival di kegiatan Jember Fashion Carnaval 2023 yang diselenggarakan Dinas Pariwisata Kabupaten Jember. Terus juga pernah menjadi Master of Ceremony di Festival Nelayan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi. Terus pernah juga menjadi Master of Ceremony di Perguruan Tinggi Kedinasan Pemerintah Kabupaten Jember. Wah, ini sangat luar biasa ya. Terus juga Sekretaris Umum Forum Mahasiswa Kedinasan Jember pada tahun 2023 sampai tahun 2024 pernah menjadi pembicara latihan dasar kepemimpinan di Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang tahun 2022. Terus selaku pembicara audiensi Bupati tahun 2024 di Forum Mahasiswa Kedinasan Jember. Nah, teman-teman nanti kalau misalnya kepo ya dengan materi kita, bisa langsung nanti hubungi atau cek langsung di semua medianya ya. Sudah di-tag juga sama host kita, yaitu Mbak Nora Lima. Terus itu tadi terkait pengalaman kerja, teman-teman. Di sini saya tidak akan membaca semuanya ya. Terus untuk kemampuannya, ini juga ada banyak terkait kemampuannya ya teman-teman. Ada public speaking, sudah tidak diragukan lagi kalau public speakingnya. Terus tanggung jawab, pasti. Terus kepemimpinan juga tidak perlu diuji lagi ya, ini sudah sangat luar biasa. Itulah tadi mengenai kurikulum vitae dari pemateri kita yang sangat luar biasa, supaya tidak terlalu berlarut malam dan tidak terlalu memakan banyak waktu untuk pemaparan materi pada malam hari ini kepada pemateri kita yang sangat luar biasa, kepada Putri Afifa, waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktu yang telah diberikan. Mohon izin untuk Mbak Halimah bisa di-share screen ya. Baik, terima kasih atas bantuannya Mbak Halimah. Jadi sebelumnya saya ingin menyapa partisipan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam Faisal selaku moderator, Mbak Halimah selaku host, dan partisipan listening together yang saya sayangi dan saya banggakan.
Sama seperti Faisal tadi ya, ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Sama, saya juga pengen mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, tak siang maka tak sore. Sedikit gak nyambung, tapi perkenalkan, nama saya Afifah Dwi Kurnia, yang kebetulan pada malam hari ini diberikan kesempatan untuk sharing mengenai the importance of maintaining children's mental health. Waduh, apa itu Kak Afi? Kayaknya sulit banget ya kalimatnya. Jadi Kak Afi sederhanakan saja. Jadi tema malam pada hari ini nih pentingnya menjaga mental health pada seorang anak. Jadi memang pada tema ini sebenarnya sangat cocok untuk menambah edukasi pada orang tua. Namun, apabila pada malam hari ini juga ada yang hadir dari kalangan remaja dan dewasa, saya sangat mohon untuk tetap menyimak. Karena ini belajar parenting untuk masa depan itu sangat penting. Nah, seperti yang kita tahu pada slide yang sudah dipaparkan ini, bahwa Indonesia ini sedang krisis pengetahuan akan mental health atau kesehatan mental. Nah, pengetahuan akan mental health atau kesehatan mental ini menurut Kementerian Kesehatan ini mengungkap kasus bunuh diri meningkat hingga 826 kasus. Hal ini menjadi alarm urgensi mengatasi problem kesehatan mental. Nah, remaja dengan gangguan mental itu mengalami gangguan atau kesulitan dalam melakukan kesehariannya yang disebabkan oleh gangguan mental yang ia miliki. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena saya itu sendiri tuh pernah mengidap sebuah penyakit mental yang sudah divoniskan oleh dokter psikiater. Mengapa saya ada di sini? Karena saya ingin membagikan supaya teman-teman semua dan orang tua semua ini bisa memberikan upaya preventif atau pencegahan untuk orang-orang sekitar kita, bahkan anak kita sendiri. Mari kita ulik lebih dalam. Next slide. Oke, ini ada urgensi di Indonesia. Ini sudah ada dikatakan pada poin pertama, kesehatan yang berkaitan dengan kondisi emosi, kejiwaan, dan psikis seseorang. Ini merupakan pengertian dari kesehatan mental. Jadi kesehatan itu tidak hanya jasmani, namun kita juga harus merawat dan menjaga kesehatan rohani. Seperti pada poin pertama, ini kesehatan itu berkaitan dengan emosi, kejiwaan, dan psikis pada seseorang. Jadi jangan salah, psikis seseorang tuh bisa sakit loh teman-teman. Tidak hanya tubuh kita, tapi psikis kita tuh juga bisa sakit. Yang kedua, ada poin yang kedua. Ini poin yang sangat penting, urgensi bagi Indonesia. Namun rupanya masih sering disepelekan oleh sekitar bahkan orang terdekat kita, yaitu orang tua. Jadi, ibu, bapak, dan teman-teman, banyak sekali orang tua di luar sana yang masih menyepelekan mental anaknya. Bahkan masih denial terhadap penyakit mental, seperti tidak percaya dan mengelak bahwa anaknya mengidap penyakit mental. Contoh kecil, depresi, stres. Misalkan di kuliahan atau di sekolahnya itu uh, shock ya terhadap tugas-tugasnya. Bahkan misalkan peralihan dari SMA ke perkuliahan itu kan berbeda dari cara belajarnya, dari segi tugas, dari segi jadwal kita menuju ke kampusnya. Kalau di SMA itu kan sudah tertata. Mungkin kalau di perkuliahan kagetnya kok jamnya tidak teratur, bahkan kadang Zoom sampai malam, itu kan bisa jadi shock. Bahkan ketika anak pada saat itu sudah shock, mengalami shock, itu bisa jadi nanti akhirnya stres dan depresi. Karena seperti berpikir kok saya salah jurusan ya, kadang kita menyampaikan kepada orang tua, namun orang tua kita seperti denial kayak, kenapa kamu seperti ini? Itu kan pilihan kamu. Nah, itu salah ya teman-teman. Jadi orang tua itu jangan sedikit-sedikit menyepelekan apa yang diucapkan anaknya gitu. Jadi kita next slide aja, kita bisa simak artikel terbaru nih. Nih, ada artikel yang mengatakan nih, ada praktisi mengatakan bahwa orang tua ini pengaruh utama dalam perkembangan kesehatan mental anak. Kenapa demikian? Karena yang sering bersama anak itu pasti orang tua. Bahkan teman juga bisa sebenarnya, cuman kita itu lebih dekat dengan orang tua karena kita pulang ya ke rumah bersama orang tua. Itu menjadi pengaruh utama dalam perkembangan kesehatan mental anak. Ini
Mungkin dari ibu bapak ada yang kurang setuju dan ada yang setuju. Tapi saya ingin mengatakan lebih jauh terhadap praktisi ini. Jadi orang tua ini pengaruh utama dalam perkembangan kesehatan mental anak ini. Dari saya pribadi, saya mengatakan setuju. Lalu selanjutnya, next slide. Oke, ini based on my experience atau berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi, mengapa saya tadi setuju dengan uh, praktisi tersebut? Karena bisa jadi ketika kita pulang ke rumah, baru pulang dari perkuliahan, yang kita butuhkan adalah berkomunikasi dengan orang tua. Namun terkadang orang tua itu sibuk sendiri, entah itu pekerjaannya, entah itu lelah setelah bekerja, dan sedikit kita itu tidak dihiraukan. Jadi pada saat demikian, yang dibutuhkan anak sebenarnya itu hanya satu, Bapak Ibu. Jadi yang dibutuhkan anak itu hanya ingin ditanya, bagaimana hari ini? Apakah hari ini ada kesulitan? Apakah hari ini kegiatannya lancar? Apakah hari ini sudah makan atau belum? Sebenarnya yang dibutuhkan anak adalah pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jika ada orang tua yang berpikir bahwa pasti anakku pengen mendapat uang sangu ataupun yang lain, itu salah. Sebenarnya yang dibutuhkan anak adalah pertanyaan-pertanyaan simpel seperti itu. Jadi benar-benar yang dibutuhkan anak itu hal-hal yang mungkin di luar ekspektasi orang tua. Jadi ini ada based on my experience. Jadi yang pertama itu kita itu memiliki masalah. Kita itu memiliki masalah. Nah, waktu kita memiliki masalah, kita menceritakan kepada orang tua, namun ternyata orang tua denial, seperti yang saya katakan tadi. Lalu, ketika orang tua itu denial, setelah itu kita pasti akan berpikir sendiri. Pada gambar 3 ini kita akan berpikir sendiri, karena orang tua ini benar-benar menyalahkan kita kembali, seperti mengapa kamu tiba-tiba seperti ini, akan ini sudah jalan yang kamu pilih, seperti itu. Jadi benar-benar denial, kita akhirnya berpikir sendiri dan akhirnya depresi sendiri. Lalu next slide. Jadi ini setelah dilakukan seperti itu, what can I do? Apa yang dapat saya lakukan? Nah, pada saat saya terpuruk tanpa dukungan orang tua, saya itu pada saat itu pergi ke psikolog dan ternyata ketika sampai di psikolog diarahkan menuju ke psikiater, diberikan surat rujukan menuju psikiater. Nah, ketika saya sudah di psikiater setelah mendapatkan tes dan terapi yang lain, ternyata saya itu divonis borderline personality disorder, di mana saya itu tidak bisa mengontrol perasaan bahagia, sedih, dan emosi. Nah, tapi Bapak, Ibu, dan teman-teman perlu kita ketahui, setelah saya tahu ternyata saya memiliki penyakit mental BPD atau borderline personality disorder, saya itu tidak terpuruk, melainkan saya melawan hal-hal tersebut dengan melakukan kegiatan positif. Selain treatment obat yang didapatkan dari psikiater, saya itu disarankan untuk mengikuti banyak kegiatan positif. Next slide. Nah, ini ada beberapa contoh kegiatan yang sudah saya lalui untuk melawan penyakit mental saya itu. Saya biasanya ditarik dalam event organizer. Biasanya juga melakukan MC, moderator, lalu pada saat ini sedang menjadi Duta Pendidikan Jawa Timur. Nah, next slide. Ini ada beberapa gambaran-gambaran saya ditemani bersama teman-teman saya, seluruh teman saya yang hebat. Saya ditemani benar-benar dari ngobrol semuanya, karena orang dengan pengidap BPD ini tidak bisa dibiarkan sendirian. Jadi kadang misalkan kita sendirian itu banyak sekali pikiran-pikiran yang menghantui kita, bahkan berisik. Kalau kita berbicara itu berisik. Kadang di otak kita itu ada saja kalimat, kamu itu gagal, kamu itu tidak bisa seperti ini, kamu itu gak bakalan bisa seperti ini, kamu nggak akan pernah bisa, intinya seperti itu. Namun treatment yang saya lakukan adalah saya harus menyibukkan diri hingga saya benar-benar kelelahan. Ketika saya sampai di rumah, saya benar-benar langsung tidur. Jadi orang dengan penyakit mental ini sebenarnya
tidak selamanya harus terpuruk. Jadi saya ingin memotivasi teman-teman, ibu bapak yang ada di sini untuk menjaga mental anak, mental diri kita sendiri supaya misalkan kita sudah mengidap penyakit mental itu benar-benar apa ya, itu jadi momok menurut kita, benar-benar menghantui setiap hari. Apalagi ketika malam ingin tidur, itu biasanya benar-benar kita tidak bisa tidur. Karena dihantui, bagaimana ya nanti, apakah saya bisa sukses, apakah saya akan gagal. Jadi selalu seperti itu. Jadi semua ini tidak lepas dari segala bentuk usaha dan mindset yang kita tanamkan. Semakin kita menanamkan mindset yang baik, maka semuanya akan segera baik dan pulih. Mungkin sesi diskusi dari saya cukup sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri kita yang sangat luar biasa, yaitu Putri Afifa. Ini pemaparan yang sudah sangat luar biasa ya teman-teman semuanya. Mungkin di pemaparan materi tadi ada beberapa teman-teman yang ingin mendiskusikan atau ingin berkonsultasi atau ingin menanyakan yang telah disampaikan oleh pemateri kita yang sangat luar biasa. Monggo buat teman-teman yang ingin bertanya silakan, mumpung ini ya teman-teman ya, mumpung lagi bertatap maya dengan pemateri kita yang sangat luar biasa. Monggo teman-teman bisa langsung menggunakan fitur raise hand atau yang terkendala jaringan bisa langsung ditulis di kolom chat atau bisa langsung ini sih open mic ya. Jadi biar diskusinya tambah kena gitu ya. Monggo teman-teman. Ya, di sini pertama ada Ferel Bramasta. Ya, silahkan kepada yang mana ini? Ferel mana tadi? Kok hilang? Ya, mungkin ada kendala ya. Ya, di sini ada Ronald Alexandro ya. Mungkin dipersilakan kepada saudara Ronald Alexandro. Oke, bisa terdengar dengan jelas suara saya? Oke, perkenalkan nama saya Ronald Alexandro Setiawan. Mungkin dari tadi pemaparan materi dari Mbak Afifah, saya mau bertanya. Tadi dijelaskan bahwa based on your experience ya, dari experience dari Kak Afifah sendiri, pernah mengunjungi psikiater, ya, psikolog lalu dirujuk menuju ke psikiater. Nah, yang saya mau tanyakan adalah apa sih sebenarnya yang mungkin dari pasien ingin respon seperti apa sih yang sebenarnya pasien tuh pengen gitu loh. Karena saya juga lagi mendalami psikolog ya. Jadi setidaknya ada ilmu nggak sih apa sih yang sebenarnya misalkan teman lagi cerita gitu kan. Jadi kita itu sebagai pendengar tuh harus kayak gimana sih gitu loh. Terima kasih. Baik, ini pertanyaan yang sangat luar biasa dari saudara Ronald ya. Mungkin dari pemateri kita, ini apakah kita mau nampung dulu apa langsung mau dijawab? Langsung dijawab aja ya, Oh, lebih enak ya, kayaknya. siap. Ya, Oke, terima kasih Saudara Ronald. Jadi, menurut saya pribadi, karena ini based on my experience, sebenarnya respon apa sih yang dibutuhkan oleh pasien atau saya sendiri? Karena saya pasiennya ya. Jadi respon yang saya butuhkan sebenarnya bukan yang menyalahkan. Karena saya pernah bercerita kepada orang tua saya, misalkan, kok aku sepertinya pusing ya setiap hari ini, kok banyak tugas ya, saya shock. Ibaratnya seperti itu, karena saya adalah putri pertama di keluarga saya yang masuk ke dunia kesehatan. Jadi keluarga saya itu memang basicnya di hukum, tidak ada yang dari kesehatan. Baru saya sendiri yang masuk ke jalur kesehatan ini. Jadi benar-benar belum ada pengalaman, belum ada pandangan sedikit pun mengenai kesehatan. Jadi saya pernah bercerita, kok kayaknya berat ya di kesehatan ternyata. Kayak gimana ini ya Maya? Kayak gimana
nih apa ya, pada akhirnya orang tua saya sepertinya ini udah jalan kamu tuh nggak boleh kayak gini, ibaratnya menyalahkan kita gitu kan. Nah, pada saat seperti itu, saya itu sudah ibaratnya hopeless ya. Hopeless itu dalam hal, padahal sebenarnya yang saya pengen itu semangat ya nak ya, kamu pasti bisa. Cuman pengen dapat kalimat seperti itu. Pengen disemangati, pengen didampingi. Karena saya itu modelan orang yang misalkan mendapat apresiasi, apalagi dari orang-orang terdekat seperti keluarga, saudara, ataupun pasangan, itu biasanya bakalan senang dan akan terus grow up, ibaratnya seperti itu. Jadi, kalau saudara Ronald bertanya, respon seperti apa yang saya butuhkan? Sebenarnya respon-respon semangat ya, kayak kita misalkan bercerita, itu ditampung dan diberikan arahan-arahan, bukan malah menyalahkan, seperti itu. Apakah jawaban saya sudah jelas, Saudara Ronald? Bagaimana, Saudara Ronald? Ya, Apakah cukup sudah jelas? menjawab pertanyaan saya ya. Gitu. Jadi emang sebenarnya teman-teman yang cerita itu sebenarnya cuma butuh disupport aja ya. Jadi nggak perlu kita yang kayak sebenarnya solusi itu nanti, tapi ketika saat itu dia bercerita, berarti kita sebenarnya sebaiknya support aja dan dengarkan gitu ya. Oke, terima kasih. Ya baik, terima kasih juga kepada Saudara Ronald ya, dan pemateri. Ini diskusi yang sangat luar biasa pada malam hari ini ya. Ya, dipersilakan untuk Saudara siapa ini? Ferel Bramasta. Baik, apakah sudah terdengar suaranya? Ya, sudah terdengar. Salam literasi, salam pendidikan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ferel, yang alhamdulillah hari ini hadir bisa menyaksikan atau bisa memperhatikan sebuah kegiatan yang memang luar biasa, yang insya Allah ini nantinya menjadi wawasan baru untuk saya dan atau teman-teman yang lain. First time I want to say to Kak Afifa, you look beautiful tonight, so I feel excited when I see your presentation. But there is something not fine in my mind, so there's question for more clear. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, apa masalah yang paling krusial yang saat kita hadapi ketika depresi? Struggle seperti apa yang kita rasakan saat depresi itu? Lalu menyambung ke pertanyaan kedua, bagaimana cara Kak Afifa menghandle atau mengatasi masalah-masalah tersebut? Baik, terima kasih. Cukup itu saya sampaikan untuk jawabannya ke Kak Afifa. Baik, thank you kepada Ferel Bramasta ya. Ini pertanyaannya juga cukup sangat-sangat keren lah, very keren sekali ya. Ini kayaknya untuk Saudara Ferel ini semi-semi peserta dari internasional ya, hebat sekali untuk kegiatan kita webinar online yang sangat luar biasa ini ya. Jadi mungkin untuk kepada Putri Afifa selaku pemateri mungkin bisa langsung dijawab. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan, Ferel Bramasta. Ini sebenarnya namanya siapa ya aslinya ya? Kok pakai nama artis ya? Oke, kita jawab pertanyaan yang pertama. Jadi tadi pertanyaan yang pertama itu mengenai depresi, struggle-nya apa aja. Kalau dari aku pribadi, misalkan kita sudah merasakan stres ataupun depresi, pekerjaan kita itu semakin tidak tertata dan tidak teratur. Jadi apa yang kita kerjakan itu tidak maksimal, hasilnya kurang baik. Itu yang pertama, contoh pertama. Misalkan, kalau di kesehatan itu ada yang namanya ujian OSCE. Misalkan kita lagi stres, kita kan tidak akan fokus, tidak akan beraturan. Apa yang kita pelajari, apa yang kita hafalkan, apa yang kita pelajari di kampus, kita lab mandiri, ada bahasanya lab mandiri. Kita itu belajar di lab secara mandiri. Itu tidak akan masuk menurut saya. Jadi saya tuh bisa merasakan, ini pasti lagi stres. Ini pasti lagi stres. Dan menurut saya ketika saya sudah stres gitu, ya itu struggle banget. Karena memang hasilnya tidak akan maksimal. Jadi bagaimana cara mengantisipasi? Kalau dari saya pribadi adalah berusaha mengurangi pikiran-pikiran yang lain. Misalkan,
saya pada saat ini mengikuti Duta Pendidikan Jawa Timur, masih menjadi finalis top 10. Dan kebetulan besok saya melakukan OSCE, ujian OSCE. Dan pada malam hari ini kebetulan saya mengisi webinar, kita berbagi ilmu. Nah, di situ sebenarnya kalau kita boleh berpikir, itu pasti bakalan stres ya, karena waduh, malam ini saya lagi mengisi webinar, sedangkan besok saya OSCE. Kalau boleh berpikir, itu pasti stres. Tapi ketika saya pernah mengalami stres dulu-dulu, itu kan nggak akan saya bawa untuk kedepannya lagi. Itu akan saya tinggalkan suatu kegiatan yang menurut saya itu apa ya, kayak di masa lalu itu gagal. Misalkan saya gagal, otomatis di kedepannya kita nggak boleh gagal lagi kan. Bagaimana caranya? Ya jangan dipikir. Jadi saya itu berpikir yang akan terjadi terlebih dahulu. Misal saya malam ini jadi speaker, ya udah saya berpikir speakernya dulu. Nanti OSCE-nya bagaimana Kak? Apa tidak keteteran? Urusan OSCE saya itu sudah belajar jauh-jauh hari. Itu yang pertama. Selanjutnya, kalau misalkan kita sudah belajar jauh-jauh hari, kita sudah sering lab mandiri jauh-jauh hari, otomatis pada malam hari ini, ketika saya setelah menjadi speaker ini, saya tinggal mengulas-ulas saja. Jadi tidak ada kalimat stres lagi, tidak ada kalimat depresi lagi, seperti itu, Feral Bramasta. Jadi cara saya adalah mengerjakan apa yang ada di depan terlebih dahulu. Contoh lagi yang kedua, kita kemarin sudah melakukan preliminary dan 20 hari lagi kita akan melakukan final, top 10. Itu sama-sama berat ya. Tapi kalau saya boleh berbicara, kita berpikir yang preliminary dulu. Yang akan kita hadapi dulu, preliminary dulu. Jadi kita siapkan semuanya, bahannya, apa yang akan kita kemukakan ketika di preliminary, ketika di duta kan tidak semena-mena kita hanya membawa diri tapi tidak membawa pengetahuan ya. Jadi agar tidak memalukan, jadi kita berpikir yang akan terjadi terlebih dahulu. Jadi yang besok-besok jangan dipikir dulu, biar kita hasilnya maksimal kayak gitu, Vela. Terima kasih, saya kembalikan moderator. Baik, jawaban yang sangat luar biasa. Bagaimana Saudara Feral Bramasta? Baik, terima kasih untuk Kak Afifah. Itu adalah sebuah jawaban yang singkat, padat, dan jelas, dan bahkan menginspirasi saya. We may little having problem, but we may having solution. So, never surrender. Kak Afifah adalah bukti otentik yang menginspirasi malam ini bahwa kita itu nggak perlu patah semangat, tapi terus mencoba hal-hal baru untuk menyembuhkan hal lama. Sebagaimana Tuhan akan menciptakan masalah beserta solusinya, seperti gembok yang ada kuncinya. Thank you Kak Afifah, you are my inspiration tonight. Oke, baik, thank you juga kepada Feral Bramasta. Ini sangat luar biasa diskusinya kita ya. Dari Feral Bramasta pun juga telah memberikan beberapa masukan dan juga penilaian yang sudah sangat luar biasa. Dan mungkin sebelum kita lanjut kepada penanya selanjutnya, di sini di kolom chat ada juga yang bertanya oleh Saudara Mas Ruri ya. Saudara Mas Ruri, izin mau konsultasi Pak Moderator. Wah, panggilnya Pak ya, padahal saya masih mahasiswa, masih bocil lah ya. Masa sebocil ini dibilang Pak? Ya, terkait kesehatan mental, mohon maaf sebelumnya melalui obrolan karena ada kendala, tidak bisa on mic. Bagaimana cara membangun mental seseorang yang sudah trauma sehingga mampu, ini kayaknya pertanyaannya, sehingga tidak bisa mampu berbicara di depan publik ya. Ini bagaimana solusinya kepada pemateri? Mungkin bisa dipaparkan juga. Oke, terima kasih. Pertanyaannya ini sebenarnya sangat relate ya sama saya. Karena jujur, kalau boleh saya berbicara dan saya jujur, dulu itu sebenarnya saya adalah orang yang introvert. Sejujurnya saya adalah orang yang introvert. Bahkan sebenarnya masih sampai sekarang itu masih terbawa. Jadi saya ketika bertemu banyak orang, misalkan kita menuju pernikahan seseorang, itu saya sudah keringetan, saya sudah deg-degan bertemu banyak orang, aduh saya harus bagaimana, kayak bingung sendiri. Kita tuh bingung sendiri, saya tuh bingung sendiri. Akhirnya keringetan, tangannya dingin, sampai asam lambung saya pun naik. Saya mual, tapi tidak sampai muntah, hanya mual-mual saja.
Karena memang saya orangnya introvert sebenarnya. Lalu selanjutnya saya itu bagaimana caranya? Ini mohon maaf, ini saya menjawab menurut saya, pandangan saya pribadi ya. Saya bukan ahli psikolog ataupun ahli psikiater, tapi saya menjawab menurut pengalaman saya pribadi. Jadi cara saya bagaimana untuk mengantisipasi untuk melawan hal tersebut. Jadi ketika SMA, memang pada dasarnya saya masih introvert. Sama sekali tidak ada keberanian untuk berbicara di depan umum. Bahkan ketika berbicara itu sering terbata-bata dan tidak tahu mau mengucap apa. Sebenarnya di otak itu sudah terkumpul, saya mau ngomong ini. Tapi ketika realisasinya, saya itu tidak bisa berbicara. Saya bingung mau ngomong apa. Ketika di kuliah, saya mulai memberanikan diri mendaftar menjadi Dewan Perwakilan Mahasiswa. Di mana ketika saya menjadi DPM, saya harus menyampaikan aspirasi mahasiswa-mahasiswa yang ada di kampus saya menuju kampus pusat, karena saya di kampus wilayah. Otomatis harus berani untuk berbicara dan mengemukakan pendapat. Oke, di dalam DPM itu dibagi beberapa kelompok-kelompok kecil. Otomatis kalau misalkan sudah dibagi kelompok-kelompok kecil, kan kita mau tidak mau mengutarakan pendapat kita. Jadi di sana kita sering mengikuti sidang seperti itu. Jadi ketika di sana memang mental saya itu dan mental dan keberanian saya itu diuji. Saya mau ngomong takut ya, tapi mau sampai kapan? Karena menurut saya public speaking itu penting. Kalau kita tidak bisa public speaking itu sayang sekali, sangat sayang sekali. Jadi pada saat itu karena memang saya ingin memberanikan diri, ingin mengubah public speaking saya yang awalnya 0%, saya ingin meningkatkan, akhirnya melalui Dewan Perwakilan Mahasiswa, saya bisa menyalurkan bagaimana ketakutan-ketakutan saya itu. Ternyata berbicara itu tidak semenakutkan itu loh. Jadi mengemukakan opini di depan umum itu tidak semenakutkan itu loh. Selanjutnya, ketika di Dewan Perwakilan Mahasiswa, saya kan otomatis masuk organisasi mahasiswa. Di sana saya sering mengikuti kegiatan-kegiatan di kampus, acara-acara di kampus. Dan kebetulan selalu ditunjuk menjadi MC dan moderator. Ketika awal memang masih jelek ya, masih terbata-bata ya. Namun ketika kita sering mengiyakan tawaran itu, kita itu semakin grow up. Public speaking-nya grow up, MC-nya grow up, moderatornya grow up. Jadi selalu dikenal, oh ini Afifah, bisa nih jadi MC, bisa nih jadi moderator. Akhirnya terus naik terus. Jadi saya tuh kegiatan awalnya itu berada di kampus, tapi lama-kelamaan memang diundang di luar, di pemerintah Kabupaten Jember, seperti itu. Oke, saya kembalikan ke moderator. Ya baik, terima kasih. Jawaban yang sangat luar biasa dari Putri Afifah ya. Ini sudah relate banget jawabannya. Dan kebetulan kayaknya untuk Putri Afifah dan saya ini sama-sama Dewan Perwakilan Mahasiswa ya. Bukan Dewan Perwakilan Rakyat ya teman-teman ya. Tapi cosplay saja untuk menjadi Dewan Perwakilan Rakyat suatu saat nanti. Doakan saja ya. Oke, itu tadi sudah 3 penanya. Ini bagaimana Putri Afifah? Apakah ingin menambah penanya lagi? Apa bagaimana? Karena melihat diskusi malam ini kayaknya teman-teman masih ingin terus berdiskusi dan terus ingin meminta materi yang dari Mbak Afifah langsung ya ini ya. Tapi karena melihat Boleh. waktu, ini bagaimana? Oke, boleh 2 lagi nggak apa-apa. Oke. Baik, karena pemateri sudah memberikan aba-aba boleh. Jadi saya selaku moderator manut dan ikut saja ya, seperti itu. Silakan untuk Amanda Dara Puspita, saudari Amanda Dara Puspita, mungkin bisa langsung open mic. Baik, terima kasih moderator atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya saya mohon izin untuk off-cam karena kondisi jaringan yang tidak memungkinkan. Jadi sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Amanda Dara Puspita dari Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang, Prodi Sarjana Terapan Kebidanan Jember. Di sini saya izin bertanya, bagaimana cara terbaik kita sebagai anak untuk mengungkapkan apa yang kita inginkan kepada orang tua yang menuntut kita sesuai ekspektasi mereka. Sedangkan ketika kami mencoba untuk mengungkapkan pendapat,
itu selalu saja ditepis karena menurut mereka apa yang mereka inginkan itu tidak hanya untuk mereka sendiri, namun untuk saya. Mungkin memang pilihan mereka itu terbaik, namun saya ingin melakukan apa yang saya inginkan, walaupun sebatas untuk menghilangkan rasa penat ya, karena padatnya jadwal perkuliahan. Jadi bagaimana cara kita mengungkapkan perasaan kita kepada orang tua tanpa mereka menganggap kita itu anak yang tidak patuh dan tidak ingin mendengarkan omongan mereka, seperti itu. Wah, ini penanya dari saudari Amanda dan Puspita ini juga tidak kalah sangat luar biasa ya. Ini juga dari Politeknik. Oh ya, ini penanya dari yang keempat ini juga tidak kalah sangat-sangat luar biasa ya. Mungkin bisa langsung dijawab. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Tadi pertanyaannya cukup dalam ya, dan cukup relate untuk kehidupan kita sehari-hari. Karena memang kita sebagai anak itu sepertinya misalkan kita itu memberikan sedikit opini, kadang sedikit ditepis oleh orang tua kita. Kadang ada yang orang tua itu tidak setuju dengan pendapat kita, namun seperti orang tua itu mengatakan bahwa kok anak ini sepertinya membangkang ya, mengatakan seperti ini. Padahal yang hidup terlebih dahulu adalah orang tua, yang pengalamannya lebih banyak itu orang tua, seperti itu. Saya sendiri juga sering mendapat kalimat seperti itu. Jadi kalimat-kalimat seperti yang pengalamannya lebih banyak adalah orang tua. Kami hidup lebih dulu daripada kamu. Otomatis pilihan kami adalah pilihan yang terbaik. Namun kadang namanya anak itu ingin melakukan suatu kegiatan yang memang dia inginkan, memang dia damba-dambakan, namun sepertinya orang tua tidak menyetujui. Bagaimana cara kita mengatakan? Nah, ketika saya dulu menyampaikan hal ini kepada psikiater saya bercerita mengenai hal-hal yang seperti saudara Amanda katakan, saya itu diberi aba-aba untuk melakukan pendekatan kepada orang tua. Pendekatan dalam hal apa? Jadi ketika awal, saya sebelum mengatakan kepada psikiater, saya mengatakan kepada orang tua itu keras. Aku pengen seperti ini loh, Mah. Aku pengen seperti ini loh, Pa. Jangan dipaksakan. Intinya, membentaklah dengan emosi. Nah, berbeda dengan apa yang diaba-abakan oleh psikiater saya. Psikiater saya mengatakan bahwa lakukan pendekatan dengan nada yang baik, dengan kalimat yang baik, dan posisi hati orang tua yang baik. Contoh hati posisi orang tua yang baik adalah ketika bersantai, ketika sedang tidak melakukan apa-apa. Itu berbeda. Tanggapan orang tua itu akan berbeda dengan ketika posisi orang tua kita baru pulang kerja ataupun sedang melakukan kegiatan yang lain. Itu akan seperti, kamu tuh ribet nanti aja. Beda jawabannya. Akhirnya saya mencoba melakukan hal tersebut, melakukan pendekatan tersebut. Ketika orang tua saya sedang senggang, hari Sabtu atau Minggu, weekend, saya ajak makan, saya komunikasikan keluhan saya ingin seperti ini, tolong jangan dipaksakan, saya ingin ada waktu 10 menit, sehari saya pengen waktu 10 menit ngobrol. Kadang pengalaman saya, karena hidup saya ini, orang tua saya dua-duanya bekerja, jadi memang sangat jarang untuk mengobrol, sedangkan saya adalah orang yang suka mengobrol. Jadi saya pada saat itu langsung mengatakan, "Pa, Ma, saya pengen kita satu hari, kita bikin aturan, satu hari kita 10 menit ngobrol. Ngobrol tentang hari ini bagaimana, apa yang dialami hari ini, apakah hari ini berjalan dengan lancar, apa yang ada di hatimu sekarang, apakah hatimu sekarang ada perasaan-perasaan sakit hari ini." Itu bikin anak itu kan semakin, oh saya diperhatikan ternyata. Jadi lakukan pendekatan dan lakukan pendekatan ketika benar-benar orang tua itu posisinya lagi santai, lagi tidak ada pikiran, tidak ada pekerjaan. Jadi itu akan berbeda responnya. Dan juga kita ketika menyampaikan jangan menggunakan nada tinggi, jangan menggunakan otot. Namanya kita berbicara dengan orang tua pasti harus dengan nada yang sebaik-baiknya, kalimat yang sebaik-baiknya. Jadi
Jangan lakukan sekali, lakukan berkali-kali. Kata psikiater saya, lakukan berkali-kali. Karena ketika berkali-kali orang tua akan mikir, kenapa ya anak ini kok ngomong kayak gini terus? Berarti dia pengen, beneran pengen, kayak gitu. Jadi pasti orang tua itu mikir kok ketika kita ngomong seperti apa, hal apa, itu pasti mikir, kenapa ya dia ngomong kayak gini, kenapa ya? Apalagi kalau kita berbicara berkali-kali. Jadi pasti akan didengar dan insya Allah akan sesuai dengan apa yang Saudara Amanda inginkan. Terima kasih. Saya kembalikan moderator. Baik, terima kasih. Jawaban yang sangat luar biasa juga ya dari pemateri. Ini sangat betul karena tadi pertanyaannya sangat mendalam dan sudah dibahas mendalam juga oleh pemateri kita yang sangat luar biasa. Memang betul sih apa yang telah disampaikan oleh pemateri itu, terkadang kita itu juga membutuhkan seseorang dari kalangan keluarga kita untuk terus berkomunikasi, karena itu juga akan menjadi dampak positif terhadap kita ke depannya. Oke, tadi ada request kan, ada 2 penanya lagi, dan di sini ada Nano Supardi di kolom chat, mungkin tidak bisa open mic langsung karena ada kendala. Jadi di sini beliau bertanya di kolom chat, izin bertanya Kak Afifah, seperti yang dikatakan tadi, orang yang terdekat adalah orang tua. Tetapi apabila orang tua tidak terlalu mensupport akan apa yang kita mau dan takut akan mengutarakan apa yang kita mau kepada orang tua. Tetapi waktu untuk quality time bersama orang tua itu harus sangat minim banget. Bagaimana cara menanggapinya, Kak? Terima kasih atas bantuan. Oke, ini pertanyaan terakhir ya dari Nano Supardi. Terima kasih ya moderator. Jadi ini sebenarnya berkaitan ya sama pertanyaan dari Saudara Amanda tadi ya. Kita itu ibaratnya takut mau mengatakan sesuatu yang kita ingin kepada orang tua. Nah, ini ada sedikit pesan dari aku, dari Kak Afi. Jadi jangan takut untuk mengutarakan apa yang kamu mau kepada orang tua. Karena memang parenting itu kan penting. Saya sudah katakan dari tadi, parenting itu penting, penting sekali. Penting sekali. Jadi kalau misalkan dari awal kita sudah tidak membangun kedekatan dengan orang tua, ya seperti ini jadinya. Kita itu takut untuk mengutarakan. Karena saya pribadi juga takut awalnya. Karena saya ibaratnya kurang dekat dalam hal apa? Karena orang tua saya, ayah saya dinas, mama saya dinas. Tidak ada waktu untuk ngobrol. Ibaratnya kita serumah tapi hanya bertatap muka, tidak pernah ngobrol, tidak pernah bertukar pikiran. Jadi ibaratnya kurang dekat. Akhirnya seperti ini, seperti Saudara Nano Supardi. Kita tuh takut mau ngomong. Kita tuh takut akhirnya mengutarakan apa yang kita inginkan. Ya, kalau misalkan tetapi waktu untuk quality time bersama orang tua itu sangat minim, ya memang sebenarnya sedikit sulit ya untuk mengutarakan ya. Memang benar-benar harus pada saat seperti yang sudah saya katakan tadi, itu tips dari psikiater langsungnya. Jadi untuk waktu yang kurang, apa namanya, waktu yang minim untuk ketemu sama orang tua mungkin bisa dibicarakan ketika bersama. Harus benar-benar bertatap muka langsung, karena kalau misalkan lewat chat itu kurang. Jadi kurang menyentuh gitu loh. Orang tua itu kan tidak tahu ya perasaan hati anaknya. Ketika misalkan didesak, nilaimu harus bagus, kamu IPK-nya harus segini, kamu nilainya harus segini. Itu kan pressure ya untuk kita ya. Meskipun kadang ada yang tipikal parenting orang tua ketika kita sudah mendapatkan, misal IPK harus 3,7 ya semester ini, nanti kamu dapat ini. Kan ada yang seperti itu. Itu ya tetap kita sampaikan. Kayak, "Ma, Pa, aku keberatan. Aku nggak apa-apa, nggak usah dikasih reward. Tapi tolong jangan didesak." Itu menurut kita kan kadang kita belajar, aduh kok sulit sekali ya ini ya. Kadang kan ada beberapa mata kuliah atau pelajaran yang memang tidak kita kuasai, seperti itu. Jadi benar-benar diutarakan, tidak apa-apa, diutarakan. Ketika bersama diutarakan, ketika lagi senggang diutarakan, seperti itu. Jadi pesan dari aku, jangan takut untuk mengutarakan apa yang kamu inginkan kepada orang tua. Jadi cukup dari aku sekian untuk Nano Supardi, semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih
kepada materi kita yang sangat luar biasa atas jawaban terakhir dari penanya terakhir ya. Dan itulah tadi teman-teman terkait webinar online dari kita. Semoga apa yang telah disampaikan oleh pemateri ini dapat bermanfaat bagi kita, dapat menambahkan wawasannya kita, dapat memberikan dampak positif terhadap kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin di sini yang saya ambil kesimpulan dari pemateri yang menjelaskan bahwa kesehatan mental yang baik akan membantu kita dalam menghadapi berbagai tantangan, baik di lingkungan sekolah, lingkungan sosial, lingkungan keluarga, maupun lingkungan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesehatan mental, termasuk dari dukungan keluarga, lingkungan yang vibe positif, dan pendidikan yang baik. Jadi ini juga kemarin saya sempat membaca sebelum saya menjadi moderator ya teman-teman, kemarin saya sempat membaca mengenai terkait kesehatan mental ini. Kalau kita lihat sekarang kesehatan mental terutama di kalangan generasi milenial ya atau generasi Z ya, kok generasi milenial saat ini itu banyak tekanan-tekanan mental, dan saking tekanannya dia tidak bisa menceritakan dan bisa curhat kepada siapapun. Mungkin pemateri kita yang pada malam hari ini hadir ini juga sebagai kisah dalam perjalanannya, dan tidak mungkin Putri Afifah ini sudah memberikan wawasan dan pengalaman kepada kita semua tanpa dia sudah mengalami sebelumnya. Dan apa yang telah menjadi saran dari pemateri kita yang sangat luar biasa, ini juga relate dalam kehidupan kita dan demi masa depan kita dan demi kesehatan mental pada diri kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan selaku moderator, teman-teman. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mungkin dari Putri Afifah ada closing statement dari pemaparan materi tadi untuk kita semua. Boleh, jadi closing statement-nya ini cukup singkat. Jangan takut mengutarakan apa yang kalian inginkan kepada orang tua ataupun ke lingkungan sekitar. Cukup sekian, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa. Mungkin teman-teman yang masih tetap mendengarkan bisa menggunakan fitur tepuk tangan sebagai bentuk aplaus buat kita semua dan buat pemateri kita. Selamat. Aduh, gawat. Skibidi, jangan mendekat. Woi, kameramen. Ya, baik, ini sudah banyak fitur aplaus dari teman-teman. Ini menandakan bahwasannya webinar kita pada malam hari ini sangat bermanfaat, dan semoga tetap bermanfaat bagi kita semua, dan semoga bisa memotivasi dan bisa menginspirasi kepada kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Ya, amin amin ya robbal alamin. Sebelum saya tutup teman-teman ya, mungkin di sini saya ingin menutup sesi pada malam hari ini dengan pantun terlebih dahulu ya. Jadi tidak perlu bilang cakep, tidak perlu bilang manis atau ganteng, karena insya Allah saya juga cakep mungkin ya, mungkin ini kalau kata orang tua. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Faisal, selaku moderator, izin undur diri dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari tutur kata maupun tingkah laku yang disengaja maupun tidak disengaja, karena saya juga sama-sama manusia yang tidak luput dari salah dan dosa. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator kita Putra Faisal dan speaker kita pada malam hari ini Putri Afifah. Luar biasa banget ya teman-teman. Boleh dong komen gimana nih perasaan kalian setelah mendengarkan penjelasan dari Kak Afifah, Putri Afifah. Oke, boleh dong komen di kolom komentar. Luar biasa gitu, hebat, keren. Yuk teman-teman,
Keren sih Kak, keren abis. Ayo lagi. Kata apa sih? Ayo, luar biasa. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah komen di kolom chat ya. Oke, next. Selanjutnya adalah kita foto bersama dulu ya teman-teman. Walaupun kita sekarang terpaut oleh jarak, tapi oke nggak apa-apa. Siapa tahu setelah ini kita punya kesempatan untuk berjumpa secara langsung ya. Kalau Putri Afifah sama Putra Faisal, insya Allah ketemu lagi ya. Iya, oke. Kak Fitria, apakah masih terhubung? Boleh dibantu untuk dokumentasi? Dokumentasi bukan? Halo, Kak Fitria. Halo Kak, Oke, boleh dibantu di aba-aba? oke, kita foto bareng ya. Mungkin teman-teman yang belum on cam bisa on cam dulu. On cam. Pakai anduk oleh nggak? Nggak Boleh sopan. on cam. Jadi kita on cam dulu ya. Jadi biar fotonya bisa terlihat dengan jelas. Itu mah. Oke, oke ini sudah pada on cam. Nah, teman-teman pada pede semua Kak di sini. Kita on cam ya. Oke. Nah, nanti di hitungan ketiga silahkan pose ya. Teman-teman posenya boleh bebas kan Mbak Halimah? Biar gak formal-formal banget ya, kita bisa foto secara bebas. Nanti di hitungan ketiga boleh pose ya teman-teman. Oke, 1, 2, 3. Oke, mungkin sekali lagi ya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, sudah Mbak Alima. Oke, terima kasih Kak Fitria. Terus satu lagi nih, dari Lito ada kenang-kenangan buat Putri Afifah sama Putra Faisal. Boleh difotoin ya, Kak Fitria. Baik-baik. Bentar. Jadinya kelihatan ya. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Oke. Oke, terima kasih Putri Afifah. 1, 2, 3. Baik, sudah ya Kak Fitria. Oke. Nah, ini untuk moderator kita. Oke, terima kasih. Sangat luar biasa pada malam hari ini dan Mbak Halimah ngerasa bahagia banget karena pada malam hari ini tuh di luar ekspektasi banget ya teman-teman, yang sangat singkat tapi ternyata bisa se-excited ini, seluar biasa ini. Terus untuk teman-teman jangan keluar dulu karena habis ini akan dibagikan absen ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang hadir bisa dapat sertifikat. Oke. Oke, buat teman-teman terima kasih karena sudah hadir pada webinar pada malam hari ini. Saya selaku host mengucapkan terima kasih banyak dan semoga apa yang kita pelajari dari tadi bermanfaat untuk diri kita dan orang-orang sekitar kita. Terus ada satu hal yang menarik tadi, saya coba ulangi lagi pesan dari Kak Afifah, jangan takut mengutarakan apa yang kamu inginkan dan apa yang kamu rasakan. Ini penting banget teman-teman ya, karena orang lain nggak mungkin tahu apa yang kita pikirkan dan rasakan kalau kita tidak berani untuk mengucapkan. Baik, itu saja. Kita berdoa untuk menutup webinar pada malam hari ini. Semoga teman-teman nggak bosan-bosan untuk hadir di webinar-webinar itu selanjutnya. Baik, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.